Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Berliana Irmadani, Farid Ahmad Fauzan, dan Yul Hasihalan Purba akan mempresentasikan materi mengenai labor atau tenaga kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai labor atau tenaga kerja. Biaya tenaga kerja mencerminkan kontribusi manusia ke produksi. Di banyak organisasi, hal ini merupakan biaya penting yang membutuhkan pengukuran, pengendalian, dan gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok untuk pekerjaan yang dilakukan disebut tarif dasar, dan tunjangan merupakan elemen yang substansial dari biaya tenaga kerja. Namun, gaji pokok dan tunjangan hanya merupakan salah satu elemen dalam hubungan dengan karyawan. Catatannya lengkap, mudah dimengerti, dan tersedia bila dibutuhkan juga merupakan hal yang penting bagi hubungan yang harmonis antara manajemen, karyawan, serikat pekerja, badan pemerintah, dan masyarakat umum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai produktivitas dan biaya tenaga kerja. Gaji, baik secara langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan produktivitas dan keterampilan. Produktivitas tenaga kerja yang memadai merupakan salah satu masalah penting dalam mengelola suatu perusahaan. Labor productivity dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya. Dalam arti sempit, produktivitas tenaga kerja merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang pekerja. Dan dalam artian luas, produktivitas dapat digambarkan sebagai efisiensi dengan mana sumber daya dikonversi menjadi komoditas dan atau jasa. Produktivitas yang lebih tinggi dapat dicapai dengan membuat proses produksi yang lebih efisien. Dan proses produksi yang lebih efisien tersebut dapat dilakukan melalui eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dengan memodernisasi, mengganti peralatan, atau dengan pendekatan lain yang memperbaiki pemanfaatan sumber daya. Next, yang kedua kita akan membahas mengenai merencanakan produktivitas. Suatu rencana untuk memperbaiki produktivitas sebaiknya membebankan tanggung jawab kepada manajer untuk menerapkan rencana tersebut. Rencana tersebut dan rencana-rencana lainnya yang direncanakan perusahaan harus dilakukan dengan konsisten. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai mengukur produktivitas. Suatu rencana setelah diformulasikan, produktivitas sebaiknya diukur, dianalisis, diinterpretasikan, dan dipahami. Tujuan dari pengukuran produktivitas ini untuk memberikan indeks yang padat dan akurat guna membandingkan hasil aktual dengan suatu target atau standar kinerja. Perlu kita ketahui bahwa menetapkan standar untuk kinerja tenaga kerja tidaklah mudah, karena hal tersebut seringkali menimbulkan perselisihan antara manajemen dan serikat pekerja. Next. Setelah merencanakan produktivitas, kemudian memformulasikannya, kita perlu mengetahui dampak ekonomi dari produktivitas tersebut. Apabila produktivitas meningkat, laba bisnis dan pendapatan real pekerja juga meningkat. Lebih lanjut lagi, peningkatan produktivitas memungkinkan masyarakat untuk memperoleh output yang lebih banyak dan lebih baik lagi dari sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Karena dalam tahun-tahun terakhir, produktivitas secara umum telah meningkat, menyebabkan lebih banyak barang dan jasa tersedia. Tetapi kadang-kadang keuntungan produktivitas turun. Suatu keterlambatan menyebabkan peningkatan biaya. Apabila peningkatan output tidak dapat mengimbangi kecepatan peningkatan biaya, maka biaya per unit dan juga harga jual akan meningkat. Next. Kemudian kita akan membahas tentang meningkatkan produktivitas dengan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Sistem produksi seperti LIM, perakitan mobil secara teknologi sebenarnya serupa antara yang ada di Jepang dengan ada yang di Barat. Tetapi produsen Jepang menggunakan angkatan kerjanya dengan lebih baik, sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menggunakan lebih sedikit pekerja guna melakukan pekerjaan yang sama. Manajemen sumber daya manusia yang lebih baik menawarkan prospek peningkatan produktivitas dan kualitas produk dengan cara memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi secara lebih langsung dalam manajemen atas pekerjaan mereka. Di sini ada 4 asumsi dasar yang merupakan karakteristik dari manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Yang pertama,
Orang yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang yang memiliki kualifikasi terbaik untuk memperbaikinya. Yang kedua, pengambilan keputusan sebaiknya terjadi di tingkat yang serendah mungkin dalam organisasi. Yang ketiga, partisipasi pekerja meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat sejumlah besar ide yang dimiliki oleh pekerja yang menunggu untuk ditemukan. Next. Rencana pemberian insentif. Rencana pemberian insentif atau incentive wage plan memberikan imbalan bagi pekerja sesuai dengan peningkatan outputnya yang berkualitas tinggi. Keberhasilan rencana pemberian harus mencakup yang pertama dapat diterapkan dalam situasi di mana pekerja dapat meningkatkan output, kedua menyediakan lebih banyak upah yang besar proporsional terhadap output yang lebih standar, ketiga menetapkan standar yang adil sehingga usaha tambahan menghasilkan pembayaran bonus. Next. Tujuan rencana pemberian insentif. Terdapat 3 tujuan rencana pemberian insentif. Yang pertama, tujuan utama rencana pemberian insentif adalah untuk mendorong pekerja agar memproduksi lebih banyak guna memperoleh upah yang lebih tinggi dan pada saat yang bersamaan mengurangi biaya per unit. Kedua, rencana pemberian insentif dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja di mana setiap orang harus berkinerja. Yang ketiga, sebaliknya ada seni yang harus dipelajari dalam menetapkan tingkat upah agar dalam jangka panjang gaji pokok dan insentif tidak kehilangan identitasnya. Next. Ini salah satu contoh, kembali dulu. Ini adalah tampilan 11 strip 1 merupakan dampak dari rencana pemberian insentif terhadap biaya per unit. Di sini ditunjukkan bahwa rencana pemberian insentif mengurangi biaya per unit yang mula-mula dari 1,2 menjadi 1,1. Next. Jenis rencana pemberian insentif. Yang pertama, rencana unit kerja langsung atau straight piece work plan. Membayar upah di atas tarif dasar untuk produksi di atas standar. Tarif per unit tidak akan efektif apabila output dipengaruhi oleh mesin. Dicontohkan seperti tampilan 11 strip 2. Next. Yang kedua, rencana bonus 100%, 100% bonus plan. Suatu variasi dari rencana unit kerja langsung menggunakan waktu standar dikalikan tarif per jam jika unit selesai dalam waktu standar atau kurang. Contohnya seperti di tampilan 11 strip 3. Next. Rencana bonus kelompok atau grup bonus plan. Rencana bonus kelompok seperti rencana yang didesain untuk pemberian insentif individual dimaksudkan untuk mendorong produksi pada tarif di atas standar. Rencana bonus kelompok mengurangi pekerjaan, menghitung biaya tenaga kerja, dan melaksanakan sistem insentif. Dicontohkan seperti tampilan 11 strip 4. Next. Rencana insentif organisasi atau pembagian keuntungan organisasi. Rencana insentif organisasi merupakan jawaban atas masalah produktivitas yang telah mewabah dalam industri di Amerika Serikat. Rencana pembagian keuntungan mengharuskan manajemen mendorong partisipasi pekerja dan berkomitmen untuk menyukseskan rencana pemberian insentif tersebut. Saran karyawan adalah inti dari rencana pembagian keuntungan organisasi. Kunci berhasilnya mencakup biaya tenaga kerja normal yang terukur, rasio yang relatif stabil dari nilai output terhadap biaya tenaga kerja, dan insentif serta kebijakan yang adil bagi semua pihak yang berpartisipasi. Next. Standar waktu dan teori kurva belajar. Learning curve theory. Rencana pemberian insentif berdasarkan standar waktu yang tetap seperti rencana bonus 100% yang dijelaskan sebelumnya. Tidak selalu memotivasi pekerja secara efektif. Misalnya saja jika tingkat produksi pekerja meningkat secara tetap sebagai akibat dari pengalaman yang diperoleh pekerja untuk suatu tugas baru, maka standar waktu tetap akan segera menjadi usang karena telah dilampaui oleh tingkat output aktual. Teori kurva belajar atau learning curve theory menyatakan bahwa setiap kali kuantitas output kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu.
Misalnya dengan asumsi presentasi kritis sebesar 20%, maka kurva belajar memprediksikan bahwa rata-rata waktu per unit yang diperlukan untuk memproduksi 2 unit pertama hanyalah 80% dari waktu rata-rata kumulatif per unit yang diperlukan. Untuk memproduksi unit pertama dan memproduksi total sebesar 4 unit akan memerlukan waktu rata-rata kumulatif sebesar 80% dari waktu rata-rata kumulatif yang diperlukan oleh 2 unit pertama dan seterusnya. Hal ini disebut model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif atau Cumulative Average Time Learning Model atau model BRIC. Dan digunakan sepanjang pembahasan bab ini. Menggunakan model waktu rata-rata kumulatif tabel berikut ini mengilustrasikan dampak dari kurva belajar 80% dengan asumsi diperlukan 10 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi unit pertama. Berdasarkan kurva belajar yang telah diobservasi, standar waktu yang digunakan untuk menentukan besarnya insentif seorang pekerja dapat berubah menjadi standar waktu variabel dan bukannya standar waktu tetap. Standar waktu variabel memenuhi kebutuhan akan sistem pemberian insentif di mana terdapat dampak pembelajaran yang signifikan. Misalnya saja, waktu standar dapat berubah menjadi tingkat output yang hanya dapat dilampaui ketika kondisi tetap tercapai. Kemudian segera setelah pekerja telah melalui tahap belajar dan mulai memproduksi jumlah unit yang diharapkan dalam kondisi tetap. Mereka akan mulai memperoleh bonus untuk melakukan suatu operasi lebih cepat dari waktu standar. Berikutnya, pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja dan pengendalian. Akuntansi biaya tenaga kerja meliputi yang pertama sejarah kerja dari setiap pekerja, yang kedua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kontrak serikat kerja, hukum jaminan sosial, peraturan PH, dan lain-lain. Yang ketiga, waktu kerja dan biaya yang standar. Yang keempat, jam kerja setiap karyawan, tingkat upah, dan total pendapatan untuk setiap periode penggajian. Yang kelima, perhitungan potongan dari. Yang keenam, output atau pencapaian dari setiap karyawan. Yang ketujuh, jumlah biaya dan jaminan tenaga kerja tidak langsung maupun tenaga kerja langsung yang akan dibebankan ke setiap pesanan, lot, proses, atau departemen untuk setiap periode. Yang ke-9, data kumulatif atas potongan pendapatan dan gaji untuk setiap karyawan. Kumulatif atas potongan pendapatan dan gaji untuk setiap karyawan. Prinsip dan tujuan dari akuntansi biaya tenaga kerja relatif sederhana. Namun, penerapan prinsip ini bisa saja sulit jika jumlah pekerja banyak atau jika pekerja berpindah dari satu jenis ke pekerjaan yang lainnya. Dua kelompok catatan rinci disimpan, satu untuk akuntansi keuangan, satu lagi untuk akuntansi biaya. Langkah-langkah dalam akuntansi untuk biaya tenaga kerja digambarkan sebagai berikut. Sedangkan ayat jurnal yang terkait diilustrasikan sebagai berikut. Seperti yang digambar tertera dalam akuntansi keuangan, setiap periode penggajian, total jumlah upah yang terutang ke pekerja menghasilkan jurnal beban gaji pada debit, sedangkan utang PPh karyawan, utang pajak, serta gaji yang masih harus dibayar pada kredit. Sedangkan pada akuntansi biaya, jumlah jam dan biaya tenaga kerja langsung dimasukkan dalam kartu biaya pesanan atau laporan biaya produksi, biaya tenaga kerja tidak langsung dimasukkan dalam kertas kerja analisis beban departemental. Jurnalnya, barang dalam proses dan pengendali overhead pabrik pada debit, dan tenaga kerja tidak langsung pada kredit. Selanjutnya di sini saya akan membahas 5 departemen produksi tenaga kerja. Yang pertama, Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang efisien dan memastikan bahwa seluruh organisasi mengikuti kebijakan personalia yang sesuai. Fungsi Departemen Personalia meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian, konseling, pensiun, pemutusan hubungan kerja, dan penempatan keluar. Lebih lanjut lagi, Departemen Personalia mengawasi penyusunan dan pembaruan deskripsi kerja, serta melakukan studi waktu dan gerakan. Yang kedua, Departemen Perencanaan Produksi. Departemen Perencanaan Produksi bertanggung jawab untuk menjadwalkan pekerjaan dan memberikan perintah kerja ke Departemen Produksi. Pemberian perintah kerja biasanya disertai dengan permintaan bahan baku dan kartu jam tenaga kerja yang mengindikasikan operasi yang akan dilakukan atas produk itu.
daftar yang spesifik dan terinci dari urutan operasi tenaga kerja dan mesin yang disebut rute atau routing merupakan hal yang penting jika pekerjaan ingin dilakukan dalam waktu yang diperbolehkan tanpa menunda pekerjaan lain yang memerlukan beberapa mesin dan tenaga kerja yang sama. Yang ketiga, Departemen Pencatatan Waktu. Pencatatan waktu yang akurat biasanya dicapai dengan yang pertama, kartu absen yang menyediakan bukti yang dapat diandalkan atas kehadiran karyawan di pabrik sampai waktu pulang. Dan yang kedua, kartu jam kerja atau kartu pesanan agar memastikan informasi atas jenis dan lama pekerjaan yang telah dilakukan. Kedua dokumen diawasi, dikendalikan, dan dikumpulkan oleh Departemen Pencatatan Waktu. Bagi kebanyakan pekerja, petugas pencatatan waktu adalah manajemen. Seringkali kinerja petugas pencatat waktu menjadi dasar bagi opini awal pekerja terhadap sebuah perusahaan. Selanjutnya, mesin absensi. Mesin absensi atau pencatat waktu adalah instrumen yang mencatat waktu masuk dan pulang dari kantor atau pabrik. Biasanya setiap karyawan diberikan satu nomor absen tertentu yang mengidentifikasikan departemen dan karyawan itu. Selanjutnya, kartu jam kerja. Menyediakan tempat bagi nama dan nomor karyawan yang biasanya mencakup satu periode penggajian. Ketika telah dilengkapi, kartu absen menunjukkan waktu seorang karyawan mulai selesai kerja setiap hari atau setiap shift dari periode penggajian dengan lembur dan jam kerja premium lainnya yang dinyatakan dengan jelas. Dan kartu atau laporan jam kerja. Dalam akuntansi untuk bahan baku, laporan penerimaan dan faktur merupakan bukti bahwa barang sudah diterima dan pembayaran telah dilakukan. Dalam akuntansi untuk tenaga kerja, kartu jam kerja merupakan bukti bahwa waktu telah dibeli dan dapat diserahkan dengan laporan penerimaan. Kartu jam kerja atau time ticket spesifik dari waktu yang dibeli dan dapat disetarakan dengan suatu permintaan bahan baku. Ketika kartu jam kerja individual digunakan, kartu baru harus dibuat untuk setiap pesanan yang dikerjakan selama hari itu. Selanjutnya, teknologi barcoding. Pemasukan data terkomputerisasi di tempat baik untuk kartu absen atau kartu jam kerja dapat dicapai menggunakan barcoding. Dalam industri manufaktur jasa, bisa dikatakan tidak terdapat pengembangan teknologi yang menunjukkan potensi yang lebih besar efisiensi dan akurasi dibandingkan barcoding agar memasukkan data secara terkomputerisasi. Yang keempat, Departemen Penggajian. Perhitungan dan persiapan penggajian. Penggajian disiapkan dari kartu absen. Beban gaji final hasil perhitungan dicatat dalam jurnal gaji atau catatan gaji. Catatan tersebut menunjukkan total upah, potongan, dan gaji bersih. Catatan kumulatif atas pendapatan dan potongan dari masing-masing karyawan juga harus disimpan. Distribusi beban gaji. Kartu jam kerja atau laporan waktu kerja harian individual menunjukkan penggunaan atas waktu yang dibeli setiap karyawan. Kartu jam kerja untuk setiap karyawan harus sama dengan total pendapatan karyawan untuk minggu tersebut. Kartu jam kerja yang diurutkan berdasarkan pesanan, departemen, dan jenis tenaga kerja tidak langsung memungkinkan distribusi total beban gaji ke akun barang dalam proses dan kecatatan rinci departemental yang mendukung akun pengendali overhead pabrik. Biaya tenaga kerja yang didistribusikan ke pesanan dan departemen harus sama dengan total beban gaji yang dicatat. Distribusi itu juga menunjukkan jam tenaga kerja jika angka tersebut akan digunakan untuk mengalokasikan overhead. Dan departemen yang terakhir adalah Departemen Biaya. Berdasarkan ikhtisar distribusi biaya kerja atau jam kerja, Departemen Biaya mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung pada kartu biaya pesanan atau laporan produksi departemental, serta mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung pada catatan overhead yang terinci. Di sini kita dapat melihat ilustrasi dari kelima departemen tersebut.